Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah. Pada kali ini di mata kuliah fikih dan ushul fikih, setelah kemarin kita membahas terkait dengan berbagai macam hal ya dalam kehidupan kita, dari fikih salat, kemudian fikih zakat, ya, dan fikih haji. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan fikih munakahat. Maka ini perlu kita bahas karena memang ini berkaitan juga terkait dengan studi kita, ya, manajemen haji dan umroh. Itu bagaimana pernikahan itu adalah suatu hal yang kemudian diharamkan ketika kita melakukan ihram. Nah, kemudian juga mana orang-orang yang kemudian dikatakan itu mahram dan mana non-mahram, itu juga perlu kita perhatikan ya. Walaupun kemarin juga sedikit sudah kita singgung di pertemuan kemarin di bab fikih haji dan umroh. Baik, dalam fikih munakahat, ketika kita berbicara berkaitan dengan pernikahan, apa sih itu pernikahan? Ya, pernikahan di sini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Masya Allah, Islam itu memiliki aturan yang sangat luar biasa kompleks, dan di sini di dalamnya gitu ya diatur bagaimana hubungan pria dan wanita untuk mengikatnya di dalam urusan pernikahan. Nah, hanya saja gitu nanti juga kan kita ketahui rukunnya apa saja, siapa aja yang boleh kita nikahi. Nah, di sini di dalam surah Yasin ayat 36 dikatakan bahwa Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi memang Allah menciptakan semua di muka bumi ini dengan keadaan berpasang pasangan. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab pernikahan itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya. Ya, selama dia itu mampu ya menanggung beban, maka baginya dianjurkan atau kemudian segeralah gitu ya, segeralah untuk menikah di sini. Nah, namun ketika masih belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa. Tujuan pernikahan itu apa sih? Sebetulnya tujuan pernikahan di sini bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita. Banyak orang-orang yang kemudian terkadang kalau sudah kuliah ya banyak tugas, kemudian ada celetukan, wah pengen nikah aja deh gitu ya, atau mana jodoh kayak gitu ya. Apalagi kalau nanti menjelang bulan puasa gitu. Nah, jadi di sini pernikahan bukan hanya sekedar untuk menghalalkan ya hubungan biologis semata, tetapi di sini tujuannya lebih mulia lagi, itu melanjutkan keturunan, membentuk rumah tangga, ya, melaksanakan proses dan meninggalkan fitnah. Artinya ketika kita melanjutkan keturunan juga, bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan ketika menikah, dia membangun rumah tangga untuk melahirkan generasi-generasi Islami, yang kemudian di mana keluarga ini selalu ternuansakan gitu dengan yang namanya nuansa Islami, sehingga rumah tangga ini menjadi salah satu wasilah untuk semakin mempererat atau mendekatkan kita kepada hubungannya manusia kepada Allah. Nah, hukum nikah apa sih? Nah, hukum nikah di sini, hukum asalnya dia adalah sunnah, gitu ya. Namun dia juga bisa menjadi wajib, sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Ketika apa? Nah, dia jatuhnya wajib ketika ada seseorang yang dia sudah memiliki kemampuan secara finansial, ya, artinya dia materi cukup. Namun di sini dia sangat berisiko jatuh ke dalam perjalanan kesehatan, misalnya syahwatnya dia sangat tinggi, gitu. Nah, maka baginya itu wajib untuk segera menikah. Kemudian sunnah ketika
mampu secara finansial, tidak mampu ya, maaf, tidak mampu secara finansial dan tidak beresiko jatuh ke dalam perselingkuhan. Nah, namun ada kalanya dia menjadi makruh ketika dia termasuk orang yang tidak mampu memberi nafkah keluarga. Nah, kemudian juga menjadi haram ketika dia mau menikahi seseorang karena menyakiti perempuan yang tidak dinikahinya dan dia tidak mampu memenuhi nafkah akhir. Nah, kemudian untuk melakukan pernikahan, apa saja yang perlu kita perhatikan? Maka ada rukun-rukun dan kemudian syaratnya. Nah, yang pertama, rukun yang pertama adalah adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Jadi ada dua pengantinnya, laki-laki dan wanita. Yang keduanya itu harus muslim atau muslimah, gitu ya. Atau muslim, ya. Kemudian yang perempuannya ahlul kitab. Nah, pada zaman sekarang ahlul kitab itu sangat sangat minim ya. Bahkan kalau diri saya mengatakan sepertinya hampir tidak ada. Kemudian keduanya tidak ada hubungan mahramnya, hubungan mahram, berarti dia bukan menikahi kakak, dia kakak kandung, kemudian ayahnya, atau saudara seperti susuan, gitu ya. Jadi di sini mahram-mahram itu harus kemudian kita pahami, karena yang dikatakan mahram berarti dia haram hukumnya untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan, tidak dalam keadaan umrah dan haji. Kemudian keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda, artinya yang sejenis ya masih homoseksual itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, dan bahkan itu adalah sebuah hinaan, ya, adalah perilaku yang hina. Nah, calon suami tidak dalam keadaan memiliki istri 4 orang, ya artinya kalau dia 16 tahun itu tidak bisa ya, sedangkan kalau istri jika tidak sedang status suami orang lain atau telah habis nikah tidaknya. Kalau istri tidak sedang dalam hubungan orang lainnya, kemudian dibedakan antara pengantin pria, dan calon pengantin wanita. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah adanya wali. Nah, wali di sini semata-mata hanya dari pihak calon pengantin wanita. Namun bukan kemudian ketika melakukan sebuah akad pernikahan terus wali dari pihak laki-laki nggak boleh datang, gitu ya. Tetapi di sini rukun ini, ya, rukun adanya wali, ya dia wali dari calon pengantin wanita. Syaratnya apa? Dia adalah laki-laki muslim, mempunyai hubungan perwalian dengan calon pengantin wanita, baik yang berakal sehat dan juga tidak dalam keadaan ihram. Nah, kemudian juga ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi di sini dia wajib laki-laki muslim, balik, tidak ada pemaksaan, tidak sedang dalam keadaan ihram, saksi tidak menderita tunanetra, tunawicara, tunarungu, atau tidak utur. Mereka juga bukan status sebagai budak, memahami bahasa yang digunakan ketika ijab kabul, dan dia adalah seseorang yang adil atau tidak fasik. Nah, kemudian rukun nikah yang keempat yaitu adalah lafaz akad nikah atau ijab kabul, ya. Nah, di sini ada pernyataan bahwa mengawinkan dari wali, ada pernyataan penerimaan dari calon suami, kemudian memakai kata-kata nikah atau taswij. Terus ada antara ijab dan kabul itu harus bersambung, jadi nggak boleh ijabnya sekarang, kabulnya kemudian besok. Nah, terus antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Orang-orang yang terkait dengan ijab dan kabul juga ini tidak boleh dalam keadaan sedang ihram. Majelis ijab dan kabul itu minimal dihadiri oleh calon suami dan istrinya, calon istri lainnya, dan 2 orang saksi. Nah, ini kemudian rukun-rukun yang perlu kita ketahui. Namun bagaimana dengan mahar? Nah, di sini kita rukun nikah yang kemudian ini dari mazhab Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian kita dengan mahar itu dia adalah hak seorang istri. Namun ketika seorang istri dia itu tidak menuntut haknya atau dia melipat haknya, maka bagi seorang laki-laki tidak wajib untuk menyertakan mahar. Maka pernikahan tanpa mahar itu sah, ya, sebenarnya sah. Ya, karena rukun-rukunnya 4 itu. Nah, namun kalau misalnya ada yang kemudian pendapat lain boleh nggak ada saksi, gitu ya, menurut mazhab lain, maka ya silakan, gitu. Namun perlu diperhatikan, bukan kemudian tidak
banyak sekali nanti akibatnya. Jadi kalau misalnya ada buku-buku nikah yang kemudian tidak dipenuhi, kemudian atau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka nanti nikahnya dia tidak menjadi sah. Nah, kalau tidak sah, berarti bagaimana nanti ketika dia punya anak, kemudian hukum nafkahnya, kemudian bagaimana hukum warisnya, mahramnya, nah itu akan rusak semuanya. Makanya dari sini perlu kita perhatikan segala sesuatunya, kita perhatikan agar sesuai dengan hukum syariat. Nah, ini sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon